Jika nilai ulangan tidak sesuai target, maka bagian tubuh kita, tangan atau kaki akan dipukul menggunakan rotan. Ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo parents, welcome back YouTube channelnya Parenting Hub. Dan ketemu lagi bareng kita berdua ya. Pastinya di mana? Di Rabuburit. Nah, kita akan nemenin kalian untuk ngabuburit di setiap hari Rabu tentunya. Ya. Sebelum berbuka puasa nonton kita dulu ya. Betul. Kan. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang teman, seorang kerabat, seorang saudara, orang yang spesial banget ya kan, dan dia adalah jeng. ada Della Syariana. Syariana. Dia adalah seorang tim Parenting Hub juga ya. Di balik suksesnya kesuksesan Parenting Hub ada seorang Della Syariana. Oke, kayaknya kita udahan deh. Iya, kayaknya kita gak usah nanya kabar juga ya. Kalau ke orang internal nih. Iya, biar dia aja. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita biar dia merasa jadi bintang tamu aja gitu. Gimana kabarnya? Gimana puasanya? Kita kasih semua pertanyaan jawab sendiri. Iya, walaupun kita sudah tahu tadi juga dia udah makan. Jangan dibongkar semua dong. Ya, alhamdulillah kabarnya baik seperti yang kalian lihat. Setiap hari kita masih bisa syuting. Alhamdulillah. Setiap hari syuting. Alhamdulillah kita disuruh syuting juga. Ya kan, ini dia dibalik semuanya ya. Dia suruh kita semua syuting. ide-ide kreatif kita berawal dari dia. Betul banget nih ya. BTW hari ini ya kan. Hari ini kita mau bahas-bahas tentang pola asuh nih ya. Betul banget. Mungkin nih Della punya pengalaman atau cerita menarik tentang pola asuh orang tuanya kali. Boleh cerita dong ya. Kalau untuk pola asuh orang tua ya, sebenarnya sih orang tua aku itu orang tua yang sangat suportif banget. Jadi apapun keinginan anaknya pasti didukung gitu. Cuma memang catatannya adalah di bidang akademis ya. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan, ekskul dan lain-lain itu didukung banget. Malah jatuhnya tuh kayak aku harus menuntaskan itu sampai selesai. Yang uniknya adalah aku nggak tahu ya orang tua lain ini melakukan ini atau enggak. Tapi menurut aku saking ingin anaknya sukses itu setiap ulangan atau ujian, mamaku tuh sampai yang bacain buku. Dulu kan kita ada buku paket, ada buku LKS ya. Betul. Buku paket tuh yang tebel-tebel itu kan. Nah itu benar-benar dibacain per bab. Kalau mau ujian akhir atau apa gitu ya, itu dibacain per bab. Terus di setiap bab itu kan ada soal PG atau esai ya yang buat ngulang kayak evaluasi buat pelajaran di bab itu. Itu benar-benar ditanyain sampai aku harus benar-benar benar semua jawabannya gitu. Kalau Jadi salah satu diulang 90. lagi. Oh, kirain kalau salah satu 90. Berarti kamu tuh dijadwalin tiap hari tuh kayak gitu dan harus sesuai jadwal yang ada. Sebenarnya sih harus sesuai itu enggak ya. Cuma lebih ke mamaku tuh orangnya teratur. Jadi kalau misalnya ya udah kamu jamnya belajar gitu, jamnya ngaji gitu, jangan jadi alasan untuk main atau yang lain. Sebenarnya sih semua orang tua juga seperti itu. Cuma memang aku melihatnya orang tua aku lebih teratur aja sih. Jadi aku punya waktu kapan nih aku main, kapan nih aku belajar gitu. Dan memang akunya pun jatuhnya enggak yang ngerengek untuk main atau apa, enggak, karena ya udah main aku udah pas porsinya nih gitu kan. Mungkin menurut orang tua aku juga udah nih cukup mainnya, sekarang waktunya belajar. Toh juga belajar misal dari jam 7 sampai jam 9, habis itu tidur, udah gitu kan gitu. Cuma memang jatuhnya aku rasain tuh emang jadi lebih fokus sih ya, lebih fokus dalam artian ya udah waktunya main aku bener-bener main, gak dibilang PR atau apa gitu kan. Ada yang lagi main kerjain PR-nya atau apa gitu. Betul. Kalau aku enggak, jadi ya udah main-main aja gitu. Terus tapi waktunya belajar ya udah fokus belajar, waktunya ngaji gitu. Jadi aku tidak merasa itu sebuah hal yang
menakutkan waktu itu. belajar. Iya, ya jadi ya udah emang waktunya belajar gitu. Walaupun ya kadang ada teman-teman gitu ya malam-malam suka pada keluar teriak-teriak gitu, tapi aku nggak terdistract dengan itu gitu. Jadi kayak ya udah emang waktunya belajar. Berarti keren ya dia. Berarti kamu nggak pernah kayak melenceng sekalipun gitu terus kena punishment atau hukuman gitu? Mama aku nggak pernah ngasih nggak hukuman. punishment. Orang tua aku tuh benar-benar yang sangat, kalau aku ya strict, oke lah strict dalam hal belajar, sampai yang ditemenin, sampai yang kalau aku misalnya udah capek nih baca buku dibacain dan harus itu ya oke lah, di situ memang mungkin strict gitu ya. Tapi gak pernah kasih hukuman, gak ada dipukul-pukul gitu pakai rotan atau apa, itu aku nggak ngalamin sih, alhamdulillah. Pakai kayu jati pernah, kayu jati. Alhamdulillahnya saya tinggal di kota ya, jadi nggak ada jati. Alhamdulillah. Coba kalau bukannya ada jati. Coba kalau ada ya. Jati kayaknya. Pohon kelapa pernah, pohon kelapa. Oh iya, ada pohon kelapa sih, cuma nggak kuat ya ibu saya. Alhamdulillah. Enggak sih, paling lebih kayak ngasih pengertian kayak udah waktunya belajar gitu, udah. Tapi kalian pernah nggak sih kayak kita tuh disuruh belajar nih, tapi kelihatan belajar tapi kita tuh sebenarnya nggak belajar gitu. Kamu pernah ya? Kayak Sering. dalamnya komik gitu ya? Sumpah aku nggak pernah loh. Oh iya? Enggak, Aku juga orangnya, mamaku nggak yang memaksakan kayak gitu. Belajar, main ya main gitu. Aku pas belajar tuh, aku tuh gak tau ya, pas waktu kecil suka banget baca buku. Nah, dan beli buku. Kalau misalnya udah beli buku, malam itu langsung dibaca. Abis tuntas, udah setelah itu nggak dibaca lagi. Waktu itu beli buku apa aja? Erlangga atau Yudhistira. Yudhistira, Erlangga. Itu buku legend. Ya, di mana-mana ya. Kamu suka, iya, terus aku langsung baca, selesai, tamat, terus nggak dibaca-baca lagi kayak mama nih, kok nggak dibaca-baca bukunya? Udah hari pertama dibaca semua. Jadi kamu baca semua ya, yang penting baca ya. Ini baca semua. Oke, aku mau nanya deh, dan pola asuh yang kayak gitu, itu bikin kamu nyaman atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih ya, aku ngerasanya nyaman-nyaman aja ya gitu. Walaupun memang mungkin waktu masih kecil tuh kayak ngerasa kok orang tua aku, karena aku ngeliat sekeliling aku ya, teman-teman aku gitu, yang malam masih main, mungkin sempat kepikiran kayak waktu kita jenuh lah, kita ada waktunya jenuh kan pasti belajar tuh, kayak kok teman-teman yang lain boleh sih main gitu, kok aku kayak dikekang, kayak dikurung gitu. Padahal sih akunya juga nggak yang belajar sambil nangis gitu, enggak. Aku melakukan itu gitu, dan aku sadar itu tanggung jawab aku pada saat itu. Tapi ya adalah satu fase dimana kayak aku pengen deh main malam keluar gitu. Nah, menurut kamu nih, kan kamu sekarang udah dewasa nih ya, sih udah dewasa cuy, udah menikah udah juga. nikah tahun sekarang. Kamu berarti puasa pertama bersama Pak Suwi gitu, Pasu. Alhamdulillah. Gimana rasanya sahur dengan Pak Su? Ya sekarang jadi ada temannya ya. Saya udah 10 tahun ngekos sendirian. Ya sekarang sahur ada temannya. Alhamdulillah. Semoga kita sempat menyusul. Amin ya. Balik lagi ke pertanyaan saya. disusul sih. Iya, tapi nggak usah sekamar juga sih. Ya. Maksudnya nyusul itu maksudnya mereka lagi sahur kita ikut ketok-ketok gitu. Astagfirullahaladzim. Ini masih puasa say ya. Oke, lanjut ke pertanyaan aku tadi ya. Nah, karena kamu udah dewasa, udah besar sekarang nih, apa sih menurut kamu dampak ke diri kamu sekarang gitu, dampak positifnya mungkin atau apa ada negatifnya gitu? Ini kerasa banget saat aku kuliah. Jadi kan pas aku selesai SMA, aku merantau lah ya. Merantau, terus kuliah, ngekos, dan di situ aku malah jadi kebawa nih yang kebawanya tuh apa? Yang disiplin ya, masalah waktu dan lain-lain. Saking aku striknya sama diri aku sendiri, aku tuh sampai pernah di fase yang kalau ujian nih, aku kan orangnya ini ya, sebenarnya sih nggak ambisius, cuma punya rasa takut kalau ujian tuh, kalau aku takut nggak bisa jawab gitu. Jadi pada saat ujian, misalnya UTS atau UAS nih kuliah, aku punya jadwal dari aku bangun tidur sampai aku tidur lagi.
aku bangun tidur, misalnya mandi aku jadwalin jam berapa sampai jam berapa. Terus ke kuliah jam berapa sampai jam berapa, pulang kuliah tidur siang dari jam berapa sampai jam berapa. Itu benar-benar sampai se-strict itu, karena aku merasa dulu tuh aku diawasin loh sama orang tua aku, didampingin, dan aku punya jadwal-jadwal itu. Nah, pas saat aku nggak ada orang tua di rantau, aku melakukan itu gitu, dan ya udah, memang udah jadi kebiasaan untuk aku hidup teratur sesuai jadwal gitu. Itu sebenarnya. Terus karena memang sudah didampingin terus dari kecil, diarahkan terus, jadinya memang aku ngerasanya kayak ide-ide atau kreativitas aku tuh gimana ya bahasanya? Terbatasi Jadi aku tuh kayak kesulitan untuk menjadi seorang konseptor gitu. Jadi aku lebih ke hal-hal yang eksekusi gitu. Itu aku seneng gitu. Tapi ketika disuruh konsep, istilahnya kayak butuh riset dulu. Karena ya itu, karena saking aku punya jadwalnya. Jadi untuk hal-hal yang berbau ide dan lain-lain, aku harus prosedural, apa ya bahasa ininya, berurutan ya, gitu, harus sampai yang paling strict adalah aku punya batasan buat sampai kapan aku sedih. Wow. Batasan sampai kapan kamu? Sampai kapan aku sedih. Jadi gini, sebenarnya sih nggak boleh ya kalau namanya orang sedih ya udah gitu kan, sedih aja gitu. Tapi aku pun sebenarnya nggak apa-apa sih, ya udah sedih nangis nggak apa-apa, itu tuh hal yang normal gitu loh untuk dirasakan. Tapi ya jangan sampai berlarut-larut. Makanya aku punya target, aku boleh nangis cuma sampai berapa hari gitu. Tapi ya setelah itu aku emang udah nggak nangis lagi. Terus gitu. udah lupa juga sama kejadian itu? Enggak sih, lupanya mah ya namanya sampai lupa. sekarang masih diingat Masih diingat, ya, tapi- itu lebih ke dendam sih ya, bukan. Enggak. Kalau dendam kan kita punya negatif vibe kan. Kalian enggak kayak yang ya udah nerima Ya, aja. mungkin, Walaupun ya. ntar sesekali sedih pun ya udah sedih, tapi ya udah balik lagi gitu. Karena aku punya patokan. Seru banget ya tadi ya ceritanya gitu. Dan seperti biasa nih, Kita punya email ya, dan cerita menarik dari kalian, karena kita udah sempat open juga pastinya ya. kita sudah open Dan email. kebetulan nih Del ya, cerita yang kita pilih ini tuh cerita hampir-hampir mirip dengan kamu nih ya. Masalah tentang pendidikan. Pas banget tentang gitu. pendidikan. Nih langsung aja kita bacain ceritanya, dan ini cukup panjang ceritanya, Iya. mohon maaf Jadi- ya. Jadi kita pilih satu-satu per paragraf nih ya. Saya mau sharing sedikit tentang pola asuh ibu saya nih yang perfeksionis, terutama dalam hal pendidikan. Waktu kecil ibu saya selalu membuatkan schedule yang harus anak-anaknya lakukan, mulai dari waktu makan, belajar, bermain, sampai waktu tidur siang. Saya hanya diperbolehkan nonton pada hari Sabtu dan Minggu pagi. Wah, ini kejam sekali sih. Cuma boleh nonton pada hari Sabtu dan Minggu pagi. Berarti Senin sampai Jumat tuh gak ada nonton TV dong? Iya, mungkin orang tuanya pecinta Doraemon gitu mungkin. Jadi yang tayangnya kan Sabtu Minggu doang ya Doraemon ya gitu. Dan banyak Iya. kartun-kartun anak Iya. lainnya kali ya. Kayak kurang lebih sama kayak kamu gak sih Del? Ini tuh dia ada schedule sendiri gitu. Iya. Tapi orang tua aku nggak se-strict ini sih ya. Maksudnya nonton masih nonton gitu. Abis selesai belajar malam jam 7 jam 9, kalau ada masih waktu nonton ya. tuh TV langsung dinyalain nggak apa-apa gitu. Yang penting ya waktunya belajar 2 jam belajar. Oke, lanjut ya. Sisanya kegiatan saya dipenuhi dengan kegiatan sekolah karena ibu saya ingin anak-anaknya untuk mendapatkan nilai terbaik. Saya ditempatkan di sekolah nomor 1 dan sepulang sekolah saya masih harus mengikuti bimbel ya, bimbingan belajar atau les. Yang paling saya tidak pernah lupa itu guru les saya tuh killer. Guru les itu tuh selalu memberikan label nilai pada anak didiknya. Nih gila banget gurunya juga ya. Jika nilai ulangan tidak sesuai target, maka bagian tubuh kita, tangan atau kaki akan dipukul menggunakan rotan sesuai dengan jumlah kurangnya nilai yang ditargetkan. Wow, jadi Kamu keren sekali ya dulunya ya. iya, jadi kalau bisa misalnya melewati targetnya 8 terus nilai kita 5, berarti dia 3 dapat kali. 3 kali pukulan rotan. Sakit loh, satu dong. aja nggak bisa kebayang aku kayak Betul. gitu. Bayangkan kalau misalnya target nilainya 100 dan dia cuma dapat 80, 20. Nggak gitu Bayangkan kali. juga kalau misalnya target nilainya itu misalnya 8,5.
dia dapat nilai 7 cuma 1,5. Gimana coba gitu? Setengahnya gimana? Oke, lanjut nih ya. Belum lagi setelah pulang les, jika saya tidak bisa menghafal seluruh bahan ulangan untuk besok, maka saya tidak diperbolehkan untuk tidur. Wow. Nah, ini ibunya ya. Ibu saya menyuruh saya mengikuti les piano agar saya tidak terlihat keren. Tapi di balik itu semua saya melakukan dengan terpaksa dan merasa beban. Sehingga les itu menjadi percuma karena sampai saya besar saya tidak bisa menguasai skill bermain piano. Ini saat disayangin banget ya. Iya. Padahal les piano itu mahal. Disayanginnya karena mahalnya itu ya, bukan karena dipaksanya itu. Emang. Tapi yang disayangin itu ada dia di lesin piano tuh agar terlihat keren itu. Iya, itu juga. Maksudnya itu kan biasanya karena ego orang tua ya. Jadi kayak memaksakan egonya kepada anak kan itu sebenarnya nggak boleh banget ya. Nggak boleh. Belum tentu anaknya itu nyaman gitu, belum tentu anaknya itu senang digituin. Kan ada juga kalau kasus-kasus misalnya anaknya pengen jurusan apa, kalau sekarang kan ya pengen sekolah di SMK ya nggak apa-apa di SMK, tapi pengen jurusan ini tapi diarahin harus jurusan ini dan lain-lain gitu. Nah itu juga sebenarnya kasihan sih ya. So juga pada akhirnya banyak yang nggak dipakai juga gitu. Iya, ini aku sayangin tadi tuh dia tuh udah dilesin piano, tapi dia tuh nggak ikhlas gitu, maksudnya kayak nggak terpaksa jadi beban. Sayangnya dia nggak bisa berhasil di les itu gitu loh, sangat disayangkan banget. Karena memang nggak semua orang passion ya di bidang kesenian gitu. Orang kan punya keinginannya masing-masing, punya passionnya masing-masing lah. Ada baiknya kalau orang tua itu bertanya, kamu itu inginnya apa, senangnya apa, harusnya kayak gitu ya, dapat win-win solution gitu. Iya, jadi ketika mereka melakukan itu nggak ada beban. Gitu. Jadi ketika anaknya senang melakukan itu, dia pun akan bangga gitu, akan dan bakal terlihat keren gitu ketika apalagi kalau misalnya sampai berprestasi gitu di bidang yang disukainya. Lebih dari yang lebih ditekankan mungkin lebih ke oke, nggak apa-apa kamu pilih itu, tapi kamu tanggung jawab ya dengan apa yang kamu pilih gitu. Kalau kamu mau les bola misalnya kan ada tuh ya les bola, ya udah kamu harus selesaiin itu, jangan sampai ada bolos dan lain-lain. Iya, siapa tahu emang yang ngirim ini tuh mungkin fashionnya tuh bukan di piano tapi di organ tunggal gitu, buat dangdutan gitu. Oke, kita lanjutin. Pola itu terus berulang hingga saya lulus SD. Wih, berarti dari kecil ya, berarti udah kayak gitu. Iya, dari setelah saya memasuki kelas SMP, saya sudah dibiarkan untuk mandiri. Nah, ini udah mulai mandiri nih. Karena kebiasaan yang ditanamkan sejak saya SD, saya jadi takut, malah jadi takut dan gelisah apabila saya tidak mendapatkan nilai perfect score. Terkadang membuat saya menjadi kurang percaya diri dan mudah minder. Saya merasa sangat segan dan takut dengan ibu saya. Saya jadi jarang bercerita tentang kehidupan saya yang membuat saya menjadi introvert dan tidak dekat dengan orang tua saya sampai saya besar. Itu ya. Jadi sebenarnya salah satu faktor kedekatan kita dengan orang tua itu adalah dari pola asuh kali ya. Benar, kayaknya iya ya. Benar sih. Sebenarnya inti dari semua permasalahan kehidupan ini adalah komunikasi sih. Gimana cara orang tua mengkomunikasikan mungkin keinginannya kepada anak atau ekspektasinya orang tua kepada anak ya bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Dan dengan komunikasi itu juga tahu kan anak itu sebenarnya inginnya seperti apa. Apakah dia merasa kesulitan selama ini ngejalanin hidupnya gitu, atau dia punya masalah di sekolah kah atau kayak gimana. Itu kan sebenarnya dari situ kan. Kalau misalnya tipe pola asuh yang cuma satu, aku bilangnya satu arah ya. Satu arah tuh misalnya orang tua hanya nyuruh gitu tanpa mau tahu feedback dari anak itu seperti apa. Nah, itu sih sebenarnya yang agak bahaya ya kalau menurut aku gitu. Tapi ini ceritanya mirip-mirip sama Kadel ya. Tadi aku notice yang ini sih. Saya jadi takut dan gelisah apabila saya tidak mendapatkan nilai perfect score karena sudah terbiasa seperti itu. Gitu. Ketika ada di fase yang paling bawah, kita merasa kayak gak bisa nih kayak gini gitu. Apa ya, sisi ambisinya itu gimana ya, meronta-ronta gitu ya kan. Kayak harus capek nih. Kalau enggak gimana tapi gitu. itu tuh capek sendiri loh nanti kitanya ya. Di kitanya tuh bakal capek sendiri karena nggak semua hal harus perfect, nggak semua hal harus dicapai sesempurna itu gitu. Benar ya. Nah, kita lihat conclusionnya ya.
Sekarang saya sudah menikah dan mempunyai anak. Saya selalu belajar untuk tidak mengulang apa yang pernah saya alami dulu. Nah, keren ya. Saya selalu mengatakan kepada anak saya, nilai bukan segalanya. Betul, Yang setuju. terpenting kamu bisa menguasai konsep yang Betul. diajarkan. Menurut saya, jika anak diberikan kesempatan untuk memutuskan sendiri, akan membuat mereka menjadi Menjadi mandiri, mandiri, percaya diri, dan berani untuk melangkah menuju kesuksesan. Benar-benar. Setuju sih. Nah, Setuju, ya setuju. setuju. Memang. Aku sendiri kan emang dikasih kebebasan ya untuk memutuskan sendiri pengen kayak gimana dan itu berefek loh. Jadi kita dari SMP tuh udah mulai mikir mau kayak gimana, kayak proses pembelajarannya pun udah mikir kayak pengen kayak gimana. Iya, Jadi iya. si nilai ini bukan jadi patokan gitu, Nah. tapi pemahamannya ini yang dicari gitu. Seiring berjalannya waktu kita bisa paham sih, kayak orang tua kita tuh dulu kayak gitu kenapa ya, kenapa kayak gitu itu. Tapi dan alhamdulillahnya semakin kesini entah kitanya yang sudah semakin dewasa atau gimana, jadi kita juga punya patokan nih, kalau kita milih ini resikonya seperti apa ya, Betul. seperti apa ya. Nah, jadi buat kalian nih para ibu-ibu mungkin atau yang mau jadi ibu Iya, ya, mungkin bisa aja kita mulai sekarang untuk lebih berkomunikasi lagi komunikasi dengan anaknya gitu. menerapkan pola Kayaknya, asuh iya. yang menurut kalian itu nih cocok buat Betul. zaman sekarang dan cocok dengan anak kalian. Utamakan juga kenyamanan anaknya gitu. Jangan selalu mikirin tentang keinginan kalian gitu tentunya. Iya, Kita- kadang ego kita tuh lebih tinggi gitu. Iya, Kalau kasihan. menerapkan itu ke orang lain istilahnya gitu kan, Iya, kasihan apalagi anak anaknya. sendiri gitu. Pasti dan kalau menurut aku sih ya mungkin ekspektasi kita terhadap anak juga perlu diukur gitu ya. Betul. Jadi nggak semuanya tentang apa yang kita inginkan, tapi apa yang anak itu inginkan. Iya. gitu. Benar ya, lebih baik dikomunikasikan itu, makanya ada di talk, ada ngobrol-ngobrol dulu sebelum tidur ya kan. Itu penting banget sih diterapin. Aku benar-benar pengen suatu saat kalau misalnya punya anak tuh aku pengen nerapin itu. Ya, coba pikirkan lagi pola asuh kalian yang udah kalian Terapin terapin apakah tuh sudah ada efektif? apakah itu sudah sesuai keinginan anak atau keinginan kalian doang gitu. Betul. Oke, terima kasih Della Syariana ya sudah Kasih menemani kita semua. di episode ini ya tentang pola asuh anak. Iya. Dan terima kasih juga Iya. nih buat para penonton setianya Rabu Burit ya kan. Betul. Udah nonton terus setiap episodenya dan jangan lupa Iya, untuk betul. nonton episode-episode selanjutnya Iya. atau yang mungkin ketinggalan sama episode sebelumnya, tinggal nonton lagi aja ya. Betul, jangan lupa like, subscribe, dan komentar juga di bawah Komen. video ini ya supaya kita juga senang gitu melihatnya. Dan follow juga ya sosmed Nia Parenting Hub. Betul. Di situ ada info-info menarik seputar Betul. dunia parenting. Nah. Kok ini promosi ya? Oke, terima kasih dan selamat berbuka puasa ya dan sampai jumpa. Bye bye.